Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katerina Tasya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Yang pertama ada metode pembelajaran yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional. Ada dua metode. Yang pertama metode tata bahasa dan yang kedua metode langsung. Metode tata bahasa atau terjemahan merupakan metode yang diwarisi dari pola-pola pengajaran bahasa Latin. Metode ini menekankan bagaimana cara membuat siswa menguasai aturan tata bahasa dan kosakata dengan memberikan daftar kosakata dan kepada siswa untuk digunakan dalam membaca teks dalam pembelajaran. Aturan-aturan tata bahasa ini dipelajari secara deduktif, diberikan penjelasan dulu tentang maknanya, baru kemudian diterapkan dalam praktek membaca atau menulis. Landasan teori kebahasaan metode tata bahasa dan terjemahan kurang jelas, tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh kata tata bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya dengan psikologi tradisional, bersifat spekulatif karena sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan, baik idealisme maupun imperialisme. Pembagian kelas kata misalnya disesuaikan dengan kelas kata bahasa Latin. Landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTMT juga tidak jelas. Psikologinya apalagi psikologi pembelajarannya belum dikaji secara ilmiah. Jadi psikologi penyusunan MTMT juga psikologi tradisional, terutama empirisme. Rancang bangun metode MTMT. Rancang bangunnya memiliki 7 karakteristik yang membedakannya dengan metode pembelajaran bahasa yang lainnya. Ketujuh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan belajar bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks-teks bahasa asing, mengembangkan disiplin mental dan intelektual yang diharapkan sebagai efek logis dari mempelajari bahasa asing tersebut. Bahasa pertama dipandang sebagai acuan pemerolehan bahasa atau bahasa asing yang sedang dipelajari. Bahasa target ditelaah dari sudut kaidah ketatabahasaan dan penerjemahan dari bahasa pertama ke bahasa target atau sebaliknya. Hal tersebut merupakan bentuk latihan penerapan kaidah-kaidah ketatabahasaan dua bahasa tersebut. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Perhatian yang sistematis terhadap pengembangan kemampuan berbicara dan menyimak sangat sedikit, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Yang ketiga, pemilihan kosakata yang dibelajarkan. Pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. Kosakata dibelajarkan melalui daftar kosakata yang ditampilkan dalam dua bahasa, telaah kamus dan penghafalan. Yang keempat, kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. Siswa diberikan tugas untuk menerjemahkan kalimat-kalimat berbahasa asing ke bahasa yang telah dikuasai oleh siswa atau sebaliknya. Yang kelima, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. Siswa diharapkan mampu mencapai standar tertinggi dalam penerjemahan. Standar tersebut adalah bagaimana siswa mampu menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa asing ke bahasa pertama atau sebaliknya, sesuai dengan kaidah kedua bahasa tersebut. Yang keenam, tata bahasa diajarkan secara deduktif, yaitu melalui pemantapan penguasaan kaidah ketatabahasaan pada tahap pertama. Kemudian pada tahap berikutnya, siswa ditugasi mempraktekkan penerapan kaidah tersebut. Contohnya, latihan yang umum adalah menganalisis kalimat dan membuat kalimat berdasarkan kaidah-kaidah ketatabahasaan yang telah diajarkan. Yang ketujuh, siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Hal ini digunakan guru untuk menjelaskan butir-butir kaidah kebahasaan baru, yaitu melalui perbandingan antara kaidah ketatabahasaan bahasa asing dengan kaidah ketatabahasaan bahasa yang pertama. Pengembangan pola interaksi belajar.
Mengajar dalam penerapan metode tata bahasa dan terjemahan, pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan MTMT jelas bersifat satu arah, yang artinya guru merupakan pusat pembelajaran, sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. Guru merupakan satu-satunya sumber pembelajaran yang berada di kelas dan juga merupakan pemegang otoritas tertinggi di dalam kelas dan juga pengendali utama IBM. Yang kedua ada metode langsung atau direct method. Metode ini yaitu suatu cara menyajikan materi pembelajaran bahasa di mana guru langsung menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam belajar. Landasan teori metode langsung tidak pernah diungkapkan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan metode langsung dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan metode ini adalah empirisme. Penganjuran metode ini dalam penerapan metodenya berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Nuansa psikologi behavioristik pun sudah mulai berkembang dalam pengembangan metode ini. Kemudian ada rancang bangun pembelajaran. Dalam praktiknya, metode langsung dilandasi oleh prinsip-prinsip dan menempuh serangkaian prosedur. Yaitu yang pertama, pengajaran di kelas hendaknya semata-mata menggunakan bahasa target atau bahasa yang diinginkan. Yang kedua, kosakata yang dibelajarkan adalah kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan hendaknya dibangun secara gradual dan diorganisasikan di seputar tanya jawab antara guru dan siswa di dalam kelas secara intensif. Yang keempat, tata bahasa diajarkan dari khusus ke umum atau lebih dikenal dengan istilah induktif. Yang kelima, materi pengajaran baru dikemukakan secara lisan oleh seorang guru. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioristik. Ada dua juga. Yang pertama, metode audiolingual dan metode sugestopia. Metode audiolingual menjadi salah satu alternatif metode dalam pengajaran bahasa yang menekankan pada pemahaman mendengar atau listening, berbicara atau speaking, membaca yang dikenal dengan reading, dan menulis writing. Tujuan pembelajaran tahap pertama pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. Pada dasarnya latihan ini dikembangkan untuk membina kemampuan siswa membedakan bunyi-bunyi bahasa, baik dalam aspek bentuk menyangkut recognitive vision, hingga membedakan makna-makna bentuk bahasa yang diperdengarkan oleh guru. Latihan diawali dengan memperkenalkan bunyi-bunyi bahasa target, membedakan bunyi-bunyi, menampilkan bentuk kata, kelompok kata, klausa, hingga kalimatnya. Latihan diberikan dalam penggalan-penggalan kecil. Tahap kedua adalah pengembangan kemampuan siswa mereproduksi wacana. Sama halnya dengan pengembangan kemampuan menyimak, pengembangan kemampuan memahami wacana yang dititik beratkan ke pengembangan kemampuan berbicara juga disajikan dalam bentuk penggala-penggala kecil dengan prinsip dari mudah ke sukar, sederhana ke kompleks. Secara teoritis, pengembangan kemampuan menyimak dan berbicara dilaksanakan secara terpisah. Namun, dalam praktiknya, kedua kemampuan tersebut dikembangkan secara serentak. Satu hal yang perlu diingat dalam penerapan metode audiolingual ini adalah adanya penundaan pengembangan kemampuan menulis ketika pengembangan kemampuan menyimak dan berbicara ini dilaksanakan. Dengan kata lain, penganjuran metode audiolingual menganut prinsip pendekatan pembelajaran bahasa yang mendahulukan pengembangan kemampuan pemahaman sebelum pengembangan kemampuan produktif. Tahap ketiga yaitu pengembangan kemampuan menulis. Yang dimaksudkan dengan pengembangan kemampuan menulis pada tahap ini adalah pengembangan kemampuan memproduksi tuturan lisan menjadi tuturan tulis. Sekali lagi, pengembangan kemampuan menulis ini dilaksanakan setelah guru merasa yakin bahwa siswa telah memiliki kemampuan menyimak, membaca, dan berbicara. Pengembangan kemampuan menyimak dan berbicara ini relatif memakan waktu yang cukup lama. Yang keempat ada tahap yang keempat, pengembangan kemampuan mengarang. Berbeda dengan tahap ketiga, pada tahap keempat ini siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan menulis, bukan reproduktif. Siswa dilatih untuk mengembangkan
kemampuan menulis terpimpin atau terbatas hingga ke menulis bebas. Tujuan dalam penerapan metode audiolingual ini adalah pengembangan dan pembinaan kemampuan berbahasa siswa pada seluruh aspek keterampilan. Yang kelima, ada pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan metode langsung dalam MA, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penugasan. Interaksi guru dan siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap awal pembelajaran melalui penerapan ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru masih ditempatkan sebagai model dan panutan bagaimana bertutur menggunakan bahasa target. Pada tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan terhadap materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab dan penugasan atau berdialog. Yang kedua yaitu metode sugestopia. Sugestopia ini merupakan seperangkat rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi yang dimaksudkan oleh Lozanov sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai telaah bersistem terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak rasional atau tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Metode ini mencoba untuk memanfaatkan pengaruh-pengaruh yang tidak rasional tersebut serta mengalihkan dan mengarahkan untuk mengoptimalkan pembelajaran kita. Dapat memahami metode sugestopia ini sebagai suatu teori yang berupaya memberikan bagaimana caranya perhatian dimanipulasikan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Landasan teori pembelajaran metode ini adalah hipnotis atau pemberian sugesti. Tujuan penggunaan metode sugestopia ini adalah untuk menyampaikan keterampilan berbicara dengan lebih baik dan lancar secara tepat. Metode ini mendasarkan tuntutan pembelajarannya pada penguasaan siswa terhadap daftar-daftar pasangan kosakata yang sangat banyak. Silabus pembelajaran bahasa melalui penerapan metode sugestopia berlangsung selama 30 hari. Lama kegiatan dalam seminggu adalah 6 hari. Sehari kegiatan berlangsung selama 4 jam. Selama 30 hari tersebut, pelajaran terdiri dari 10 unit. Fokus sentral dari masing-masing unit adalah sebuah dialog yang terdiri dari 1.200 kata, daftar kosakata, dan komentar tentang tata bahasa. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran dalam metode ini adalah jenis kegiatan yang paling khas dalam penerapan metode sugestopia, yang merupakan kegiatan menyimak yang berkaitan dengan teks dan kosakata teks setiap unit. Kegiatan menyimak ini merupakan bagian khas dari fase pra-pembelajaran yang berlangsung pada hari pertama suatu unit baru. Kemudian ada peranan pengajar dalam penerapan metode sugestopia. Peranan utama pengajar adalah menciptakan situasi yang merupakan wadah pembelajar untuk dapat disugesti dengan baik. Setelah itu, guru atau pengajar juga berperan sebagai penyaji materi linguistik sedemikian rupa sehingga mendorong terciptanya penerimaan dan penyimpangan oleh pembelajar. Salah satu ciri metode sugestopia yang mencolok adalah pemusatan musik dan ritme musik bagi pembelajar. Dengan demikian, sugestopia mempunyai tali kekerabatan dengan penggunaan musik fungsional lainnya, khususnya terapi. Ketiga, metode pembelajaran yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. Pertama, ada metode alamiah. Pertama kali diungkapkan oleh Tracy de Terrell dengan nama Natural Approach. Dirintis pada tahun 1977 dengan menerapkan prinsip-prinsip naturalistik pada ilmu pemerolehan bahasa kedua. Tujuan awal metode ini adalah untuk pengembangan pembelajaran bahasa Prancis. Selanjutnya, metode ini dikembangkan dan digunakan untuk pembelajaran bahasa lain di seluruh dunia. Landasan teori metode alamiah ini dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif.
Hal ini merupakan efek logis karena pada saat yang bersamaan ketika metode alamiah ini dikembangkan, metode komunikatif pun sedang ramai dibicarakan. Jadi secara temporal sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas mana yang dulu berkembang, apakah metode komunikatif atau metode ilmiah. Kedua metode ini berkembang pada masa yang bersamaan. Tujuan dari metode alamiah adalah penganjur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok juga. Tujuan pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan siswa atau individu mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang telah direncanakan. Peranan materi pembelajaran, utama materi pembelajaran dalam penerapan metode ilmiah adalah pencetus aktivitas komunikasi dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik lainnya, sehingga aktivitas itu merupakan masukan yang berarti dan terpahami oleh siswa. Pada akhirnya, peranan materi itu adalah memungkinkan siswa terlibat secara alamiah mungkin dalam pembelajaran. Keempat, ada metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa adanya yang dimaksud kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Dalam praktek teori ini antara lain terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Ausubel yang disebut belajar bermakna atau meaningful learning. Teori Ausubel ini juga terwujud dalam teori Bloom. Itulah pembahasan saya mengenai materi tersebut. Jika ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya